Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN Petukangan Utara 02 Ibu Sri Aprinisi SPDMM, yang sama-sama kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Haji Tri dan Bu Haji Atika, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Ustaz, staf dan karyawan, yang kita hormati Bu Marlin yang sedang mengadakan acara pada siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar, amin ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja serta puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sihat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan basmalah kita tadi dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Bu Haji Tri Utami SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Apriningsih SPDMM, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Haji Atika, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Petukangan Utara 02. Pada kesempatan hari ini kita mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, sehingga kita dapat mengikuti diseminasi pada kesempatan hari ini.
Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, selaku pimpinan sekolah sangat mendukung sekali dengan adanya diseminasi ini, karena penerapan budaya positif di sekolah sebenarnya sudah dilaksanakan sekolah kita, sekolah SDN Petukangan Utara 02. Contoh dari budaya positif yang saya ketahui itu adalah misalnya anak-anak di sekolah disosialisasikan mengenai apa sih kejujuran, apa sih sopan santun, dan semuanya sudah dilaksanakan. Hanya mungkin belum tahu apa nih, oh ya ini yang namanya budaya positif. Nah, misalnya sopan santun untuk SDN Petukangan Utara 02 itu sudah dilaksanakan, dan saya lihat kalau misalnya anak-anak bertemu dengan guru sudah langsung salim, terus menyapa, itu merupakan bagian dari budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini mungkin Bu Marlin akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai budaya positif ini. Sekolah sangat mendukung kegiatan guru penggerak yang kebetulan oleh Ibu Marlin ini angkatan keberapa, Bu? Angkatan 10. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari guru penggerak untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Tentunya nanti kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ataupun pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran nanti di rumah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Bu Marlin kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kemajuan SDN Petukangan Utara 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Haja Tributami yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Marlin SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yus. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SDN Petukangan Utara 02, Ibu Sri Apriningsih SPD MM, kepada Ibu Wakil Kepala SDN Petukangan Utara 02, Ibu Tri dan Ibu Haja Atika, juga dengan kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya tidak mungkin mengajarkan ikan berenang, hanya saja mungkin ini adalah salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak yang akan saya bagikan. Jadi di sini kita sharing ya Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Di mana topik dari modul ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau dari semuanya ini saya yakin teman-teman sudah
paham. Mungkin ada yang masih itu belum pernah dengar. Mungkin tentang segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas di akhir modul. Sebelumnya kita mengingat kembali tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu benar-benar mengedepankan semuanya itu berpusat pada anak. Jadi tugas kita adalah menuntun anak supaya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, next. Sebelumnya coba kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Mungkin boleh saya minta sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk teman-teman semua. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya upaya sekuat-kuatnya buat sebuah kepala. Nanti teman di sebelahnya coba sekuat tenaga juga dengan berbagai cara membuka kepalan tangan tersebut. Berapa ini setiap orang satu. Ya, coba boleh saling membuka, nanti saling membuka kepalanya. Benda atau sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Apa? Buat saya yang berharga handphone, karena handphonenya nggak bisa lepas. Boleh. Apa saja yang sangat berharga menurut Bapak Ibu, genggam di kepalan tangannya sekuat-kuatnya. Ya, hanya tulisan kuning. Kalau handphonenya susah, terlalu besar. Ada yang sudah siap? Boleh apa saja? Apa saja ya boleh ya? Boleh. Coba Bu Rindang sepertinya sudah siap di kepalanya. Bu Yus coba buka kepalan tangannya Bu Rindang. Bisa nggak? Ayo. Bu Yus. Ayo, bisa nggak? Ya salah. Rahasia banget kayaknya nih. Mantap. Bisa dibuka nggak Bu Yus? Nggak bisa. Tidak bisa terbuka Bu Yus. Baik. Ada lagi yang baik. Bu Mita mungkin mau coba dibuka genggamannya. Bu Mary mau coba? Tidak bisa. Sini saya yang buka. Saya kritikin. Ternyata masih nggak bisa. Baik, jadi tidak bisa dibuka Bu Rindang, genggaman tangannya tidak bisa dibuka, Bu Mita juga tidak bisa dibuka. Mungkin dilanjut Bu. Oke, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda karena bujuk rayu teman Anda? Oke, Bu Rindang tadi tidak membuka. Kenapa? Karena benda yang saya pegang itu kan sangat berharga dan rahasia, makanya betul-betul saya jaga sekali. Jangan sampai orang lain bisa melihat benda yang saya pegang gitu. Karena kan rahasia juga. Baik, terima kasih Bu Rinda. Bu Mita alasannya apa Bu Mita tidak mau buka? Iya, sama seperti Bu Rinda gitu. Ini kan sangat berharga untuk diri saya sendiri. Jadi sebisa mungkin saya tidak mau dikontrol oleh orang lain gitu. Karena ini di genggaman saya, pribadi saya, rahasia saya gitu.
Oke, baik, terima kasih Bu Mita. Ya, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Jadi semua kontrol kendali ada pada diri sendiri. Lanjut Bu. Oke, berikut teori kontrol dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana guru mengontrol murid itu adalah ilusi, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Jadi ketika seorang guru di dalam kelas, seringkali kita merasa bahwa kita adalah penguasa kelas. Jadi kita yang bisa mengontrol bagaimana murid di dalam kelas. Apakah muridnya itu lagi rame, diam, berisik, gitu. Itu adalah ilusi, ya. Ketika kita kadang-kadang mungkin secara tidak sadar memberikan kritik kepada anak-anak dan membuat anak tersebut merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Kira-kira pernah nggak ya kita secara sadar ataupun tidak memberikan kritik, kamu nggak ngerjain PR, sering, nggak ngerjain PR, males ya, kamu kenapa nggak datangnya terlambat, bangunnya kesiangan, tidur jam berapa? Seringkali ya. Baik, jadi orang dewasa ternyata tidak memiliki hak untuk memaksa, ya. Itu semua adalah ilusi. Semua kontrol ada pada diri kita sendiri. Lanjut Bu. Berikut teori stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kita mencari win-win solution-nya. Lanjut. Baik, perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut Bu. Ya, kita lanjutkan ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Kosten, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan universal tidak boleh menyinggung suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lanjut. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Baik, bagaimana menurut teman-teman tentang disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif? Sudah ya, karena yang saya lihat juga alhamdulillah sudah disiplin sudah kita terapkan. Mungkin ke arah yang positif kita belajar sama-sama nanti ya. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sementara yang kita pahami disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Ternyata artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin, kamu harus disiplin datang tepat waktu, disiplin menggunakan baju seragam sesuai dengan harinya, disiplin mengerjakan tugas. Sementara ketika dia merasa tidak nyaman, suatu saat pasti akan ada kemungkinan dia akan tidak disiplin. Sekali-sekalilah tidak disiplin. Berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Menurut Dain Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang tingkatnya paling rendah, di mana sifatnya eksternal, berasal dari luar, bahwa sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kalau nggak ngerjain PR nanti dihukum. Nah, motivasinya seperti itu dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sifatnya eksternal,
mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk dapat hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ini bersifat eksternal. Saya mau pelajaran agama, saya mau dapat nilai 100 nanti kan saya dapat pujian dari Bapak Ibu guru. Nah, itu sifatnya dari eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena sifatnya atau asalnya dari dalam diri sendiri, dari eksternal. Lanjut, Bu. Berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa ya? Kebutuhan bertahan hidup, makan dan minum. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan diperhatikan. Kebutuhan diapain, Bu? Disapa, disayang, timang-timang. Untuk anak kelas rendah ya, ditimang-timang. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan supaya dibilang hebat. Wah, hebat kamu, keren. Berupa apa saja itu pujian ya berarti ya. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Mungkin bebas di sini, mungkin dia bosan, pengen coba yang lain. Yang ini udah, yang lain deh. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini seringkali saya lakukan ketika saya punya PR, punya tugas-tugas yang belum selesai. Saya sering memenuhi kebutuhan untuk merasa senang dengan order GoFood. Rasanya makan, minum yang enak itu rasanya senang. Bagaimana Bu Mary? Bu Mary punya kebutuhan untuk merasa senang? Nonton. Oke. Bu Mary nonton apa Bu Mary? Nonton bioskop. Nonton drama Korea. Vina nontonnya. Kebutuhan ini bisa kita kebutuhan untuk merasa senang bisa kita lakukan bersama-sama. Seringkali kalau sendiri mungkin tidak senang, kalau rame-rame senang ya. Jalan-jalan bareng ya, nonton bareng gitu, hangout bareng. Kalau anak muda hangout bahasanya Bu. Lanjut. Ini kereta kapan lagi? Biar senang ya, refreshing. Boleh ya Bu, supaya merasa senang. Baik, berikut ada pertanyaan pemantik. Bu Marlin, guru kelas 3B di SDN Petukangan Utara 02, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Adit. Beberapa anak di kelas 3B telah datang kepadanya dan mengeluhkan Adit yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Marlin, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Adit melakukan hal itu? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Bu Haji? Iseng Bu. Adit iseng mau gangguin teman-temannya Bu. Kira-kira dibagi nggak tuh dia makanan? Terus yang kedua manggil orang tuanya. Yang ketiga, ya kalau kita punya kita bagi aja makannya. Kasihan. Ini Bu gurunya baik sekali. Jadi iya. Baik, kira-kira Adit ini melakukan ini karena punya kebutuhan. Kebutuhan apa ya kira-kira yang Adit ingin penuhi? Nah, Tuhan makan.
apabila jawaban Adit ketika ditanya oleh Bu Guru adalah karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Adit adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, pengen makan, karena nggak punya uang, tidak dibawakan makan, jadi dia rebut makanan temannya dengan paksa. Yang kedua, apabila Adit menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang Adit ingin penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dia mungkin senang ya, bu gurunya lapor ke orang tuanya datang ke sekolah, dia senang karena orang tuanya memperhatikan dia. Apabila jawaban Adit adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan Adit yang sedang berusaha dipenuhi adalah kekuasaan. Dirinya merasa hebat, ditakuti teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Kadang-kadang kita temui ya di dalam kelas kita anak-anak yang seperti Adit. Lanjut, Bu. Bila jawaban Adit, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena bekalnya sama, nasi telur. Nah, nasi telur, nasi nugget, mie goreng kadang-kadang ya. Lihat seblak senang, temennya bawa makannya seblak atau bawa makannya nasi sayur ya. Mie goreng. Maka ini Adit sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Dia bosan karena selalu diberikan makanan yang sama. Dia iseng godain temennya. Baik. Nah ini karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka kebutuhannya akan kesenangan. Dia senang melihat teman-temannya marah. Pembelajaran yang berpusat pada murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita coba untuk melakukan ice breaking, belajar di alam terbuka, bisa juga belajar sambil bermain atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, boleh berdiri. Kaki di depan, kaki kiri depan, tangan di depan, putar. Kaki kiri depan, tangan lihat ke atas, putar. Kaki di depan, tangan satu di atas, lihat ke atas,
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira posisi mana yang kita sudah berada pada posisi yang mana? Pemantau sama manajer. Pemantau sama manajer. Baik, coba kita bahas satu persatu. Kan mantau anak gak? Nah, ini posisi penghukum. Ciri-cirinya hukuman fisik maupun verbal, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, hei, sambil menghardik. Nah, bagaimana Bu Yus? Kalimatnya contohnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, pernah nggak ya? Awas. Iya, Awas, Bapak. Kadang-kadang Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, bagaimana kalau kita melakukan hal ini? Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Murid akan berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Wah, dampaknya murid akan mengulangi kesalahan lagi. Yang kedua posisinya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contoh kalimatnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu gak kasihan dengan ibu? Nah, kalau ini saya kadang-kadang masih ada yang saya lakukan. Kalau sudah lelah ya, mungkin secara tidak sadar kadang-kadang masih ada saja yang keluar dari mulut kita. Bagaimana kalau kita melakukan hal itu? Ternyata hasilnya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid berkata, maafkan saya ya Bu. Dampaknya murid-murid akan merasa rendah diri. Jadi ternyata tidak baik untuk mengatakan beberapa kalimat ini pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ini kayaknya sering kadang-kadang ya. Ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh kalimatnya, coba Bu Yus baca. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kalian ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Baik. Kadang-kadang misalnya anak kelas rendah ya, terus ada yang jatuh. Misalnya dia meraut pensil terus jatuh sampahnya. Ya udah, nggak apa-apa, sini nanti Ibu bantu bereskan. Itu ternyata posisi kontrol sebagai teman itu ternyata kurang baik hasilnya nanti kepada anak-anak. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Namun ada sisi negatifnya, murid jadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut.
dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain, karena mungkin dia sudah merasa akrab dengan salah satu guru, jadi ketika dia ada masalah yang akan dia cari adalah guru tersebut. Jadi guru yang lain mau ngomong seperti apa, dia tidak akan mendengarkan, dia hanya akan percaya pada guru tersebut. Nah, ini dampaknya kurang baik ya. Posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Seorang pemantau ini mengandalkan catatan, data yang dapat dia gunakan sebagai bukti bahwa atas perilaku anak-anak gitu. Nah, kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sudah berapa kali kamu melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini hasilnya murid menyesuaikan diri bila diawasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ternyata bukan saja tentang konsekuensi atau sanksi, tapi juga tentang hadiah atau reward. Kalau pada anak TK ya, saya pernah suka mungkin kalau anaknya berbuat baik, dia dapat 1 bintang. Nanti kalau berbagi, dapat lagi 1 bintang. Nah, jadi ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Oh, ada gurunya, berarti dia akan bersikap baik. Karena nanti aku bisa dapat hadiah, dapat bintang. Tapi kalau misalnya tidak ada guru, nggak apa-apa, nggak ada guru, dia mungkin akan melakukan hal yang kurang baik, dan bisa jadi dia, aku mau diam, soalnya ada bu guru, gitu. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Nada bicaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, tidak gurunya mendekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru tidak langsung menyelesaikan, ya sudah kamu harus begini, tapi dia membimbing anak-anaknya, menuntun anak-anaknya bagaimana caranya supaya mereka menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Maksudnya dalam keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu bisa berpikir pada dirinya sendiri. Kemudian hasilnya murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu dicari jalan keluar dari permasalahannya itu, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, ini yang paling baik ya, menjadi posisi manajer. Mungkin kita lihat dulu ilustrasinya. Dari awal. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu contoh dari posisi penghukum. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah kita lihat, kira-kira mana yang pernah kita lakukan? Kayaknya galak banget kita sama anak SD, kayaknya nggak segalak itu ya. Mudah-mudahan kita bisa semua bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, ini ada beberapa kalimat. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang mengatakan ke pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Bagaimana dengan yang kedua? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Baik, coba Bu, kita lihat jawabannya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata ini pembuat orang merasa bersalah. Aduh, saya merasa bersalah sudah bikin kecewa ibu dan bapak guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini menghukum, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak ini sebagai teman. Yang tadi betul ya, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan yang terakhir sebagai penghukum. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan posisi manajer, tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ajaran baru yang sudah pastinya di awal pembelajaran sebaiknya kita buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau peraturan itu lebih sering kayaknya terkesannya memaksa. Jadi lebih sulit sepertinya untuk dilakukan. Jadi mengapa kita harus buat keyakinan kelas? Lanjut Bu. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita bisa mempersilahkan murid-murid untuk berpendapat. Ayo anak-anak, adakah yang punya pendapat? Kita akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kita akan berjalan dengan tertib dan lancar.
menuliskan semua pendapat di papan tulis. Anak-anak boleh langsung menulis di papan tulis atau boleh menggunakan kertas untuk dikumpulkan ke depan oleh guru dan murid. Keyakinan kelas bisa ditempel agar semua warga kelas bisa membaca. Jadi kadang-kadang kan mungkin ada pernyataan yang sama. Jadi kita tinjau kembali, mungkin bisa digabungkan kedua kalimatnya supaya membentuk sebuah keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama. Boleh lanjut, Bu? Ini contohnya membuat kesepakatan kelas. Jadi pertama mungkin kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Kemudian bersama-sama kita yakini bahwa kita bisa melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di sekolah yang lama ya. Keyakinan kelas 6B yang pertama, disiplin hadir tepat waktu, saling menjaga kebersihan kelas, menggunakan seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah, mengucap salam ketika bertemu dengan guru dan berperilaku sopan santun dengan guru maupun teman. Ketika guru menerangkan, semua siswa mendengarkan, membawa HP ke sekolah hanya ketika dibutuhkan untuk pembelajaran dengan persetujuan guru dan orang tua. Karena kebetulan waktu itu saya beberapa kali memang punya program untuk anak-anak belajar dengan handphone, dengan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi supaya pembelajaran itu interaktif, tidak bosan. Lanjut, Bu. Nah, inilah segitiga restitusi. Mungkin teman-teman ada nggak yang terbesit, apa sih segitiga restitusi? Kok segitiga bentuknya? Coba boleh dilanjut, Bu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apa perbedaannya hukuman dengan disiplin? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang bisa dilontarkan oleh seorang guru. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa bukan hanya perbuatan yang bisa menyakiti anak didik kita, tetapi juga kata-kata kita juga bisa menyakiti anak didik kita. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, seperti video yang tadi kita sudah lihat, kalau dia terlambat konsekuensinya apa? Dia 20 menit ketika istirahat dia ada di dalam kelas mencatat, membuat rangkuman pembelajaran yang sudah dia lewati, yang terlewat olehnya karena dia terlambat hadir. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Pertama itu proses yang harus kita lalui itu
validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya untuk validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada anak yang terlambat. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Jangan ketika anak terlambat terus tiba-tiba kita kamu terlambat. Baru pagi-pagi sudah kena semprot, nanti seharian dia bete belajarnya. Setelah dia lalu ada lagi kalimat yang lain. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia terlambat, berarti keyakinan apa yang dia telah langgar? Kalau lihat dari keyakinan kelas yang saya sudah buat tadi, ketika dia tidak datang tepat waktu, berarti dia sudah melanggar kesepakatan, melanggar keyakinan untuk hadir tepat waktu. Lalu ketika menstabilkan identitas, kita coba membuat kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah salah satu kalimat, beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Boleh dilanjut, Bu? Nah, ini menstabilkan identitas. Bapak dan Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini yang harus kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Jadi kalau setiap tindakan tingkah laku anak itu sebenarnya ada tujuannya. Tujuan dia itu apa? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan langsung menghakimi. Boleh dilanjut? Validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi kita juga harus memahami dan paham bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan setiap orang juga bisa melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Nah, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Dia merasa ketika melanggar sebuah aturan, dia merasa hebat. Saya ini hebat, punya power, jadi saya melanggar peraturan. Sebenarnya itu seperti yang tadi sudah kita bahas, dia butuh, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa diakui. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak supaya dia bisa berpikir kenapa dia melakukan hal itu. Dia tidak merasa dihakimi, tidak merasa dipojokkan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Jadi jangan melulu kita menghakimi anak supaya anak bisa menemukan dirinya sendiri. Lanjut.
menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ketika anak sudah punya gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Boleh dilanjut? Nah, ini contoh video penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke baik, tadi kita sudah tonton contoh segitiga restitusi. Coba kita lihat tindakan guru berikut, lalu kita tentukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman karena mencatat 100 kali di dalam buku tidak ada korelasinya dengan kesalahan yang dia lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini sepertinya murid disuruh untuk
tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia pakai kaos kaki aja kemana-mana. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia di pelajaran PJOK larinya ya. Kalau yang tadi lari mengelilingi lapangan basket, kelasnya di lantai 4. Terus dia terlambat hadir, disuruh kelilingin lapangan basket, turun lagi, muter 2 kali, sudah capek, naik lagi ke atas, sudah lelah, akhirnya tidak akan fokus konsentrasi lagi untuk belajar. Betul atau tidak ya? Coba kita lihat. Iya, betul ya apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu, betul. Jadi Bapak Ibu sudah paham mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi ketika kita masih melakukan hukuman, kita sama-sama mencoba untuk berubah, membuat keyakinan kelas dan menentukan konsekuensi jika keyakinan itu dilanggar. Nah, kita refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin ada yang mau menyampaikan perasaannya. Boleh, Bu? Perasaan sih senang karena dapat menambah wawasan untuk pembelajaran kita mengenai tentang kontrol diri ya, disiplin ya, banyak ilmu yang didapat untuk menambah wawasan-wawasan kita dalam memperbaiki diri kita dalam di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian posisi kontrol seperti apa yang telah saya lakukan selama ini kepada murid-murid saya? Bagaimana? Mungkin ada yang mau memberi respon atas apa ini? Posisi kontrol seperti apa yang sudah dilakukan? Bu Ria mungkin? Posisi kontrol yang sudah pernah saya laksanakan di kelas yaitu tentang siswa yang bolak-balik. Kenapa? Posisinya memantau. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria. Mudah-mudahan nanti kita semua belajar untuk menjadi posisi manajer ya. Saya akan melakukan posisi kontrol. Apakah setelah mengikuti sesi ini? Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua berusaha untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Baik, terima kasih. Kata-kata terakhir, do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kau cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Malin yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Malin dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata salah tolong dibukakan pintu maaf. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.